Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Irawan. Perkenalkan, saya mahasiswa Universitas Nasional jurusan Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester genap mata kuliah Audit Sistem Informasi. Soal pertama, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor genap karena nomor pokok mahasiswa saya ke belakangnya nomor genap. Jadi yang pertama nomor 2 yaitu jelaskan tahapan audit sistem informasi menurut CISA atau Certified Information System Auditor. Langsung saja kita jawab. Yang pertama itu mengembangkan dan mengimplementasikan suatu strategi audit TI berbasis risiko. Yang selanjutnya 1.2 membuat rencana audit yang spesifik. 1.3 melaksanakan audit berdasarkan standar-standar audit TI. Yang keempat membuat laporan temuan audit dan membuat rekomendasi untuk para stakeholder kunci. Yang 1.5 menindaklanjuti atau menyiapkan laporan status atau dari temuan audit. Selanjutnya 2.1 melakukan evaluasi efektivitas struktur tata kelola TI. 2.2 melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi TI dan manajemen sumber daya manusia. 2.3 melakukan evaluasi terhadap strategi TI. 2.4 melakukan evaluasi terhadap kebijakan, standar, prosedur, dan proses TI. 2.5 melakukan evaluasi kecukupan sistem manajemen kualitas. 2.6 melakukan evaluasi terhadap manajemen dan pemantauan kontrol TI. 2.7 melakukan evaluasi investasi sumber daya TI. 2.8 melakukan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, dan manajemen kontrak TI. 2.9 melakukan evaluasi terhadap praktik manajemen risiko TI. 2.10 melakukan evaluasi terhadap praktik pengawasan penjaminan. 2.11 melakukan evaluasi terhadap Business Continuity Plan atau BCP. 3.1 melakukan evaluasi terhadap business case untuk usulan investasi TI. 3.2 melakukan evaluasi terhadap praktik dan kontrol manajemen proyek. 3.3 melakukan review untuk menentukan apakah suatu proyek berjalan sesuai rencana. 3.4 melakukan evaluasi terhadap kontrol-kontrol sistem informasi. 3.5 melakukan evaluasi kesiapan sistem informasi untuk implementasi dan migrasi. 3.6 melakukan suatu post implementation reviews dari suatu sistem. 4.1 melakukan review periodik terhadap sistem informasi. 4.2 melakukan evaluasi terhadap praktik manajemen service level. 4.3 melakukan evaluasi terhadap praktik manajemen pihak ketiga. 4.4 melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional dan end user. 4.5 melakukan evaluasi terhadap proses perawatan sistem informasi. 4.6 melakukan evaluasi terhadap praktek administrasi data. 4.7 melakukan evaluasi penggunaan teknik dan alat bantu pemantauan kapasitas dan kinerja. 4.8 melakukan evaluasi praktik manajemen masalah dan insiden. 4.9 melakukan evaluasi praktik manajemen perubahan konfigurasi dan rilis. 4.10 melakukan evaluasi kecukupan penentuan backup dan restore. 4.11 melakukan evaluasi terhadap Business Continuity Plan atau BCP organisasi. 5.1 melakukan evaluasi terhadap kebijakan standar dan prosedur keamanan informasi. 5.2 melakukan evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan pemantauan sistem serta kontrol keamanan logikal. 5.3 melakukan evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan pemantauan proses dan prosedur klasifikasi data. 5.4 melakukan evaluasi terhadap rancangan, implementasi, dan pemantauan akses fisik serta kontrol lingkungan kerja. Dan terakhir 5.5 melakukan evaluasi proses dan prosedur untuk penyimpan, mengambil, mengirim, dan membuang aset informasi. Nah, itu jawaban dari pertanyaan nomor 2. Itu selanjutnya masuk ke pertanyaan nomor 4 yang genap, itu sebagian besar sebab yang mendorong pengembalian fungsi audit SI di perusahaan adalah akibat seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer. Selanjutnya, perdagangan pasar gelap atau cyber. Cyberdark adalah pasar di mana barang-barang ilegal yang diperdagangkan atau dijual.
Nah, seperti musik bajakan, software, film, dan televisi, meskipun tidak menyebabkan kerugian keuangan untuk industri hiburan perangkat lunak, belum tentu pelanggaran hak cipta judul sebagai wabah cyber. Black market jauh lebih jahat seperti yang dibayangkan. Hewan yang terancam punah, binatang tersiksa, dan senjata online semua diperdagangkan. Selanjutnya adalah kesalahan informasi atau propaganda, mulai dari penolakan bencana untuk taktik menakut-nakuti yang aneh, teori konspirasi memfitnah yang jujur. Internet telah memungkinkan siapapun dengan komputer untuk menulis hampir apapun yang mereka inginkan dan mendistribusikan ke semua orang. Sedangkan dampak sebenarnya dari informasi yang salah tidak dapat diukur. Kita bisa melihat beberapa contoh untuk melihat seberapa kuat ancaman ini berpengaruh. Penipuan. Dampaknya ribuan orang jatuh di seluruh dunia untuk penipuan internet. Kehilangan ratusan juta dolar, adapun puluhan variasi penipuan ini. Semua melibatkan distribusi massa dari email. Beberapa email meminta sumbangan amal untuk acara tragis, seperti gempa bumi di Haiti. Sementara yang lain mencoba untuk menghubungkan Anda ke situs bank palsu atau phishing. Hal ini diasumsikan bahwa penipuan internet akan menjadi industri yang berkembang sebagai usia baby boomer karena kita mungkin lebih bergantung pada transfer uang internet. Terus yang terakhir yaitu kecanduan online. Kecanduan jelas ada sebelum internet. Namun demikian beberapa kecanduan yang unik dengan adanya internet menurut Pusat Internet Addiction Recovery Website atau Ironic. Penelitian telah menunjukkan bahwa semakin banyak orang di dunia telah menjadi kecanduan aktivitas online seperti game, perjudian, browsing. Pada tahun 2002, Elizabeth Woolley mendirikan Online Gamers Anonymous atau Olga untuk mengenang anaknya Shaun yang bunuh diri saat bermain game EverQuest online. Nah, begitu saja jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah audit sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.